Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Wah, kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Artinya kita harus memproklamirkan kemerdekaan secepatnya ini. Benar. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Cyrus Hall segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 8 WIB. Teman-teman, kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang belum? Barusan saya Sumarni bertemu dengan Syahrir. Dia mendengar secara radio, dia mengumumkan berita tentang senjata itu. Berarti negara kita dalam keadaan terjadi. Betul. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus bagi tugas sekarang. Wikana dan Cairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sementara saya dan Bung Darwis, kami akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita mau berkomunikasi dari satu dulu. Wigan, ini apa sih lu begini? Kita harus memproklamasikan ya. Enggak, Jepang bakal tahu kalau begitu. Enggak, kita harus tetap segera memproklamasikannya. Jika kamu mau dapat aku, nih, ada yang salahnya di sini. Kamu bisa potong dari aku sekarang ini. Gak perlu besok. Apa, Bung? Jangan begitu, Bung. Santai dulu. Mereka sudah mengancam, Bung. Mengancam golongan. Jadi kalian ingin kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan? Iya, segera. Tapi bagaimana? Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Bung, Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda akan ingin kembali berkuasa pada Indonesia. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan saat ini dan mengira diri kalian sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan sekelintir ini tidak dapat untuk melawan Jepang. Apa buktimu dengan perhitungan tersebut? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita? Dan bagaimana tindakanmu untuk mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan kita sendiri? Itu, Bu. Itu yang saya tanyakan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk menundinginya. Ya. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus melakukan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan
Sebaiknya kita bahas kembali di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan ini? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus menceritakannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Baik. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Baik, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi, golongan muda tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rangkas Dengklok. Jadi Bung, tadi saya bicara. Apa itu? Ini mulai proklamasi kemerdekaan. Saat ini pemuda sedang mendorong kita untuk melakukan proses kemerdekaan. Menurut Bung bagaimana? Apa kita secepatnya untuk melakukan proses kemerdekaan? Menurut saya, kita tidak perlu buru-buru dalam melaksanakan kemerdekaan. Apalagi dengan kondisi negara kita yang saat ini memang sangat tidak mendukung untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi kita sebenarnya tidak terburu-buru melakukannya. Benar. Tapi bagaimana jika Jepang mengetahui tentang rencana kita? Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi ini? Kami bermaksud membawa kau dan juga Bung Karno pergi ke tempat pengasingan. Tunggu. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan di sini? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan, untuk menghindari ancaman bentrok dari Jepang dan rakyat. Bagaimana, Bu? Baik sih menurut saya. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Bung membawa istri Bung Fatmawati dan juga anak-anak kalian Baik. agar selamat. Baik, saya akan membawa Fatmawati dan anak. Baik, Bu. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku sekarang di mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika sampai di Jakarta. Dan aku juga menjamin kemerdekaan Indonesia di esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menemukan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Pak. Saya, Pak. Baiklah, kalau gitu, baiklah. Ayo naik. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kami, Bung, ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membahas kembali mengenai permasalahan kemerdekaan. Bukankah tempo hari sudah kita bicarakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan akan dibahas lebih lanjut pada sidang PPKI. Benar. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang, mengapa menunggu hasil sidang PPKI. Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri,
PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Belum lagi, kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau semua perkataan Jepang mengenai kemerdekaan kita merupakan janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bu? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun dijajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Muhammad, Hatta, dan Soekarno, mari ikut saya. Mungkin, Bung, asal kita berusaha pasti temukan jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menyetujui proklamasi itu. Baiklah, saya setuju. Proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baik semuanya? Baik. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Soekarno, Bung Hatta, syukurlah kalian semua baik-baik saja. Ya, Bu. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan pihak Jepang sedikit pun. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jika mungkin, esok pagi kita akan melaksanakan. Baik, Bu. Baik. Bung Hatta. Ya, baik. Bung, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung, untuk membicarakan ini. Apalagi hari sudah malam. Jepang tidak mengizinkan kita untuk berkeliaran malam ini. Kita butuh tempat sih. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Oke. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Baiklah kalau begitu. Saya turut gembira dengan kabarnya. Silakan masuk dan gunakan ruangan kandungan. Saya akan bisa terlebih dahulu. Terima kasih, Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa emangnya? Kalau bukan anggota PPKI, siapa lagi yang akan tantangan naskah ini? PPKI kan lembaga Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Apakah saudara di sini mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini saja, seperti Amerika ketika mereka menandatangani teks deklarasinya? Tidak, jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini atas jasa-jasa Indonesia, maka kita atas nama bangsa Indonesia. Tulis, Bu. Oke, saya setuju. Dan saya punya usul. Yang tanda tangan naskah ini hanya Anda dan Bung Hatta sebagai wakil Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah perumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Bisa coba. Bu, kamu tolong ketikkan naskah ini. Oh, saya naskah ini baik. Siap, baik, Bu.
kepada bangsa kita, sehingga kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan dilaksanakan? Sudah. Nanti kita bakal ngadain upacara bendera dan nanti bakal diiringi oleh karyawan Soekarno Indonesia. Tapi, bukankah kita tidak punya bendera? Lantas, bagaimana Pak? Iya, Bapak kan lupa sama bendera. Bagaimana kalau ibu saja yang belajar? Tapi, ibu tidak punya kain Pak. Kain yang punya ibu hanya berwarna merah dan berwarna putih. Apakah tidak masalah? Enggak apa-apa. Ya, buatlah bendera yang sederhana aja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kita namakan benderanya Sang-Saka Merah Putih? Brilian. Sang-Saka Merah Putih. Bendera merah dan putih dengan sang-saka. Sang-Saka Merah Putih. Ini yang bagus. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun teks pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Lihat. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Deputi, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita ya. Ya Bung, saya akan menyerahkan kepada anak didik saya untuk mengibarkannya. Baik. Hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberikan kesempatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan hebat. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Berpuluh-puluh tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaannya. Bahkan beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat, dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu, seia dan sekata, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jiwanya bangunan padanya untuk Indonesia Raya.